kita mulai dari potensial short term ya, bagaimana sih dampak dari coronavirus dalam global ekonomi. Jadi Bapak Ibu semua, peserta webinar, yang pertama kali diserang oleh coronavirus ini adalah supply side ya. Jadi dari sisi supply, bukan dari sisi demand, tapi dari sisi supply. Ini yang mengalami shock pertama kali itu adalah supply-nya. Kenapa supply? Itu karena ada lockdown. Jadi pada saat lockdown, kegiatan ekonomi, kegiatan supply ekonomi itu berhenti. Kalau demand itu nggak bisa berhenti. Orang masih butuh makan, orang masih butuh, semuanya orang butuh sebenarnya, dan punya potensi di awalnya seperti itu. Punya uang, punya potensi untuk seperti itu. Tetapi supply yang harus berhenti awalnya. Karena harus ada kebijakan untuk lockdown atau social distancing. Nah, kalau supply ini berhenti, kalau supply ini bergeser ke kiri, ini agak teoritis dikit dulu, nggak apa-apa, nanti kita akan masuk ke yang realistisnya. Nah, kalau supply ini bergeser ke kiri, itu dampaknya adalah demand-nya akan berkurang nih. Quantity of supply-nya berkurang. Ya, jadi segini. Akibatnya kalau quantity supply-nya berkurang, itu pasti harganya naik. Dengan asumsi demand-nya tetap. Nah, ini yang terjadi di awal secara global dalam dunia ekonomi. Jadi secara global di mana saja negaranya itu mengalami supply shock. Nah, mereka terbatas secara supply sehingga akan mereduce jumlah barang dan jasa yang ada di negara itu. Dan itu akan meningkatkan harga-harga barang. Kemudian jumlah supply yang ditawarkan juga akan berkurang. Nah, pada akhirnya, ini kalau kita teruskan, nanti dia akan membentuk titik keseimbangan baru di sini. Ya. Di titik yang ini. Ini akan membentuk titik keseimbangan baru, di mana demand-nya juga bergeser. Karena harganya udah naik tadi duluan, karena supply berkurang, harga naik, demand juga bergeser berkurang ke kiri bawah. Akibatnya apa? Dia akan membentuk titik keseimbangan baru, di mana P dan Q-nya ada di posisi yang baru. Nah, ini yang terjadi di dunia sekarang. Di mana supply berkurang, demand juga berkurang. Oke. Nah, secara umum seperti itu terjadi di secara global ya dalam ekonomi. Nah, sekarang kita coba preview sedikit, kita mulai masuk ke Indonesia. Di Indonesia kita pernah mengalami sebenarnya apa yang disebut dengan krisis ekonomi yang paling parah tahun 98 ya. Walaupun dulu tahun 55, 56 juga pernah terjadi. Tapi yang paling dekat dengan kita yang kita alami di tahun 98. Karena tahun 56 belum lahir ya, sebagian besar mungkin kita belum lahir. Nah, krisis ekonomi 98 ini menjadi momen sebenarnya sektor keuangan itu cukup sukses melakukan resilience ya dibanding bank konvensional. Kita tahu waktu itu ada bank muamalat ya cukup bertahan. Nah, ini mungkin ceritanya udah lama kita dengar. Terus hasilnya apa? Hasilnya adalah perkembangan bank syariah ini semakin pesat. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Nah, di dunia. Kemudian ini berimplikasi kepada peningkatan aset bank syariah. Ya. Di awalnya 15.000 triliun di 2008, sekarang sudah menjadi 28 triliun ya di 2018. Nah, yang menarik adalah apa yang mendorong bank syariah bisa survive di 98 dan bisa terus berkembang. Ternyata sebagian besar para analis sepakat ini karena bertahan karena UMKM. Bertahan karena UMKM. Mungkin di Zoominar sebelumnya udah dibahas bagaimana UMKM bisa bertahan. Gitu. Nah, ini kita singgung sedikit tentang UMKM. Nah, ini yang menarik. Selanjutnya apa? Kita juga preview. Nah, ini di pandemi COVID ini kita mulai masuk ke prediksi. Di prediksi itu menjadi penyebab krisis yang paling parah. Kenapa parah? Karena dia berdampak kepada semua sektor dan berdampak langsung terhadap UMKM. Nah, ini ada 69% mengalami penurunan omset penjualan ya di UMKM yang ada di 18 provinsi ya yang diterima laporannya oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Oke. Nah, terus bagaimana transmisi dampak dari COVID ini? Transmisinya, nah ini yang menarik. Kalau 98 itu krisisnya ke sektor keuangan dulu, ke sini dulu.
Ini 98 seperti ini. Tetapi ini yang berbeda dengan yang sekarang. Transmisi dampak COVID ini bukan ke sektor keuangan duluan. Bukan duluan ya. Nanti juga akan kena sektor keuangannya. Tetapi yang pertama kali kena pukulnya adalah sektor real. Nah, jadi si coronavirus ini itu membuat sektor real dulu yang rontok oleh dia. Nah, sektor real kemudian baru nanti transmisinya pindah ke sektor keuangan. Nah, kemudian dari sektor keuangan nanti baru ada ancaman. Kita masih menulis kata-kata ancaman ya, ancaman krisis ekonomi. Nah, karena belum terjadi secara real krisis ekonominya, baru sekedar ancaman dan proyeksi-proyeksi. Nah, inilah yang berbeda dari krisis-krisis sebelumnya, baik yang 98 di Indonesia ataupun yang 2008 di Amerika, subprime mortgage ya. Nah, itu juga dimulai dari sektor keuangan. Nah, kalau yang sekarang ini yang banyak dikhawatirkan oleh para ekonom adalah krisisnya bukan dari sektor keuangan, tetapi dari sektor real. Nah, kalau udah mulai dari sektor real itu masalahnya berat. Karena kalau di Indonesia 60% ekonominya ditopang oleh sektor real ini. Nah, jadi walaupun 98 belum terjadi krisis sektor keuangan, sektor realnya nggak ngefek. Orang masih bisa jualan es di pinggir jalan, orang masih bisa jualan bubur di pinggir jalan, masih ada yang beli bubur. Kalau sekarang nggak ada lagi yang beli bubur, takut, khawatir gitu ya, kalau ada virus gitu. Nah, ini yang menjadi keunikan tersendiri dari bagaimana sebuah perpindahan dampak dari COVID-19 ini terhadap sektor-sektor ekonomi, karena dia mulai masuk dari sektor real, baru nanti akan bergeser ke sektor keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini, di Zoominar kali ini, kita membahas tentang kita tidak membahas tentang sektor realnya. Oke, tetapi yang kita bahas adalah sektor keuangannya. Nah, kita akan bahas yang ini. Ya, ini nggak kita bahas ya. Udah dibahas kemarin oleh pembicara sebelumnya. Baik, Bapak Ibu. Nah, sektor real ini juga menarik karena kita nggak bisa memisahkan sektor keuangan daripada sektor real. Nah, kita langsung masuk ke keuangan, ke ekonomi syariahnya. Nah, bagaimana transmisi dampak COVID-19 ini terhadap sektor real di segmen ekonomi syariah? Jadi sektor real ekonomi syariah ini, Bapak Ibu, sekarang ada istilah yang namanya dengan halal value chain. Halal value chain. Ini adalah wujud dari sektor real yang ada di masyarakat yang sifatnya syariah. Maka kita kenal dengan istilah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar pariwisata syariah, tourism. Ya. Tourism syariah ini banyak digalakkan, termasuk salah satunya kemarin Sumbar ya, menggalakkan pariwisata halal. Kemudian NTB ada pariwisata halal. Kemudian juga ada beberapa tempat yang lain juga sedang galak-galaknya, termasuk luar negeri ya, Jepang juga di bandaranya itu menyiapkan tempat sholat gitu ya, untuk menyambut adanya pariwisata halal. Nah, ini sektor real yang syariah, dalam tanda kutip syariah gitu ya. Kita juga ada mendengar hotel-hotel syariah. Banyak sekali sekarang hotel-hotel syariah ya. Di Palembang ada, saya rasa di Jambi juga ada ya. Itu juga bisa ditemukan di aplikasi-aplikasi online hotel-hotel syariah. Kemudian juga sekarang lagi marak kosmetik syariah, kosmetik yang berlabel halal, gitu ya. Juga ada food ya, travel umroh, travel apa segala macam. Kemudian juga ada fashion syariah, fashion halal sekarang ini menjadi sebuah tren ya. Apalagi sekarang banyak artis-artis yang hijrah, sehingga fashionnya itu menjadi rujukan bagi banyak orang sekarang. Terakhir adalah restoran-restoran halal. Nah, restoran-restoran halal ini juga menjadi tren saat ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, halal value chain ini adalah bentuk atau wujud dari sektor real syariah yang ada saat ini di Indonesia. Dan ini yang dipukul pertama kali ya oleh dampak COVID tadi, sesuai dengan transmisi kita pertama, karena COVID itu transmisi pertamanya ke sektor real dulu. Yang mana sektor real syariah yang kena? Ya ini, yang halal value chain ini yang paling pertama kena oleh dia. Kemudian kita bisa lihat bagaimana potensi halal value chain di Indonesia.
Ini secara grafis ini terus tumbuh Bapak Ibu. Jumlah turis muslim itu terus tumbuh. Ya, dari 2000 hanya 25 juta orang itu menjadi 100, diprediksi menjadi 158 juta orang di 2020. Kayaknya nggak jadi itu ya. 158 juta karena ada COVID ini. Nah, spendingnya itu, pengeluarannya itu juga besar. Dari 2017 cuma 177 miliar dolar, itu akan diperkirakan naik 10 tahun berikutnya adalah di angka 70% meningkat. Nah, ini potensi sebenarnya yang akan menghidupkan sektor real syariah, ya, sektor real syariah di Indonesia. Dan kita juga lihat negara tujuan wisata halal ya, yang anggota OKI dan non anggota OKI. Ternyata Indonesia ada di posisi nomor 2. Indonesia ada di posisi nomor 2, negara tujuan wisata halal. Ini makanya tidak heran kemarin kalau pemerintah tuh ngasih diskon untuk penerbangan ya pada saat awal-awal corona di Cina gitu ya. Karena memang kita belum bisa memprediksi sampai saat ini terjadi. Nah, jadi sebenarnya Indonesia itu secara sektor real syariahnya, secara sektor real syariah itu sebenarnya sudah sangat potensial ya, sudah sangat potensial. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita pindah ke keuangannya. Kalau tadi sektor realnya dengan halal value chain-nya, sekarang kita coba pindah ke sektor keuangannya. Nah, dari bagaimana COVID memukul sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah ini itu ada secara kelompoknya ada 3 ya. Pertama ada bank syariah, yang kedua ada pasar modal syariah, yang ketiga ada namanya IKNB ya, atau institusi keuangan non bank syariah. Ya, IKNB syariah. Seperti asuransi, pegadaian, lembaga keuangan mikro, kemudian leasing syariah, itu dana pensiun syariah itu masuk ke IKNB ini. Baik, nah 3 sektor keuangan ini sudah ada syariah semuanya. Jadi sudah ada semua syariah. Bank syariah udah kita lihat, pasar modal syariah, IKNB juga udah ada syariah. Nah, bagaimana kue keuangan syariah yang 3 itu? Nah, ini yang terjadi sekarang di Indonesia posisinya adalah kalau nilai kapitalisasi sektor keuangan syariah, sektor keuangan total di Indonesia itu kurang lebih ada 16.200 triliun ya. Itu semuanya ngumpul di situ. Pasar modal, bank, asuransi dan segala macam. Baik yang syariah ataupun yang non syariah. Itu 16.200 triliun. Nah, pertanyaannya, yang syariah ada berapa? Ternyata syariah cuma punya porsi kue itu 1.300 triliun. Ya. 1.300 triliun. Ini kurang lebih berapa? 1/8 ya? Ya 1/8 lah kurang lebih ya. Nggak nyampe 15% lah Indonesia punya gitu ya. Syariah ada di situ. Gitu. Nah, dari 1.300 triliun ini kuenya juga dibagi 3 nih kepada kelompok keuangan syariah tadi. Kue yang pertama itu perbankan syariah. Perbankan syariah itu memiliki hampir 450 triliun asetnya saat ini. Kemudian selanjutnya ada pasar modal syariah, ada 700 triliun. Dan terakhir adalah IKNB, kurang lebih ada 150 triliun. Institusi keuangan non bank ya, syariah seperti asuransi, pegadaian syariah dan semacamnya. Nah, inilah komponen keuangan syariah yang ada di Indonesia saat ini. Yang sebenarnya kontribusinya terhadap keuangan Indonesia itu ya nggak nyampe 15% ya secara totally nggak sampai 15%. Kalau digabungin antara bank syariah dengan pasar modal. Oke. Jadi kalau kita bicara keuangan syariah, sebenarnya kita hanya bicara pieces kecil ya, bicara tentang sektor keuangan yang relatif kecil di Indonesia. Ya. Jadi kalaupun keuangan syariahnya survive, itu mungkin agak sulit Indonesia bisa survive karena terlalu kecil size-nya. Kecuali kalau Indonesia sudah punya kue hampir 50%, jadi ya akan dipertimbangkan bagaimana keuangan syariah bisa bertahan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, kita coba bahas satu-satu nih. Kita coba bahas dari yang paling besar dulu, dari pasar modal syariah dulu. Apa yang terjadi dengan pasar modal syariah di COVID-19 ini? Gitu ya. Di COVID-19. Nah, ini sumber daripada IDX ya.
Ini yang terjadi dengan pasar modal secara umum sebenarnya, secara umum, IHSG ya, IHSG. Bapak Ibu bisa lihat, ini April sampai dengan Januari, nah ini masih stabil ya IHSG kita. IHSG kita masih stabil. Ya relatif tidak fluktuatif lah. Nah, semenjak Januari, khususnya semenjak Maret, bagaimana pada saat COVID-19 diumumkan di Indonesia, terkonfirmasi ada 2 orang, itu IHSG-nya langsung terjun bebas ya, langsung terjun ke bawah itu sampai ke angka hampir 3.000. Ya, awalnya ada di angka 6.000, ya, di akhir 2019 itu ada 6.000, itu hampir 50% jatuh ke angka hampir di 3.000. Dan alhamdulillah sekarang mulai naik lagi. Nah, ini menggambarkan sebenarnya pasar modal Indonesia itu sangat-sangat berdampak ya bagi adanya COVID-19 ini. Dan dampaknya luar biasa bagi mereka, dampaknya luar biasa. Itu IHSG secara umum. Bagaimana dengan yang syariah? Di pasar modal itu, di IHSG itu ada beberapa indeks yang syariah. Ada ISI, kemudian ada JII ya, ada yang ISI, ada yang JII. Kita lihat dua-duanya. Ini yang terjadi ini per hari ini. Nah, ini data hari ini. Kalau ISI, ini datanya dari IDX juga. Dari IDX, dari Indonesia Stock Exchange. Ini kalau yang syariah, yang ISI, itu sama. Hari ini pun mengalami penurunan. Jakarta Islamic Index juga sama. Ya. Nah, yang menarik adalah saham-saham yang syariah yang bagus itu sebenarnya ada di sini, ada di Jakarta Islamic Index. Ini istilahnya saham-saham perusahaan yang primadona ya, saham-saham perusahaan yang kualifikasinya bagus-bagus. Gitu. Jadi saham-saham yang bagus pun, perusahaan-perusahaan yang bagus pun itu yang terkategori syariah itu juga terpukul oleh COVID-19 ya. Nah ini data per hari ini. Kemudian kita juga lihat pasar modal syariah. Nah, itu yang terjadi sekarang ya, terjadi sekarang di Indonesia. Oke. Kemudian kita pindah ke pasar. Jadi kalau pasar modal tadi sudah kelihatan sekali dampaknya langsung. Nah, yang menarik adalah di bank syariah. Nah, bank syariah sekarang kita pindah ke bank syariah. Bank syariah Bapak Ibu, ini kinerjanya sampai Februari. Ya, termasuk saya ikut Economic Challenges semalam itu masih bagus kinerjanya, asetnya masih tumbuh 10%, pembiayaan masih tumbuh 10%, dana pihak ketiganya masih tumbuh 12%, NPF-nya ini masih relatif aman ya, ada di angka 3,38%, dan return on asetnya masih 1,85%. Ini dari statistik perbankan syariah ya, kemudian dari statistik perbankan syariah. Per Februari 2020. Jadi dan ini trennya ya terus baik ya, trennya terus tumbuh dari 2017, 2018, 2019 sampai dengan Februari 2020. Nah, kenapa masih bisa tumbuh sampai Februari? Ya ini karena memang belum ada COVID-19 pada saat itu. Biasanya per triwulan pertama di 2020 ini memang masih belum nampak efeknya di Maret itu. Jadi Januari, Februari, Maret itu bank syariah masih relatif stabil di triwulan pertama. Justru di proyeksi di triwulan kedua, April, Mei, Juni. Nah, ini proyeksinya agak terganggu. Nah, Juli, Agustus itu lebih dalam lagi prediksinya seperti itu. Nah, dampak COVID-19 terhadap kinerja perbankan syariah. Ini kita coba lebih detail ya membahasnya. Pertama ada masalah likuiditas. Ini kemarin JP Morgan mengeluarkan hasil researchnya tentang bagaimana dampak COVID terhadap institusi perbankan secara umum ya, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Itu setidaknya ada terangkum di poin-poin ini ya. Yang pertama adalah masalah likuiditas. Jadi nanti keuangan syariah itu akan mengalami masalah likuiditas. Kenapa? Karena nasabah memilih untuk menarik dana. Adakah Bapak Ibu di sini yang mulai menarik dananya di bank? Karena dikhawatirkan bank nggak mampu seperti 98 nggak bisa
nggak bisa ngasih kita uang cash lagi gitu ya, sehingga sekarang uang cash ditarik. Ya. Ada yang sudah seperti itu mungkin ya, mungkin menarik dana dan berinvestasi itu di tempat lain seperti emas dan surat berharga. Apalagi sekarang emas antam harganya naik. Harganya naik itu biasanya karena demand-nya tinggi. Ya, demand-nya tinggi karena memang ya orang lebih beralih ke investasi emas ya. Oke. Nah, ini masalah likuiditas. Jadi dananya akan berkurang, dana liquid akan berkurang di bank syariah. Apa yang selanjutnya terjadi adalah diprediksi ini non performing financing-nya, atau kalau dalam konvensional disebut dengan kredit macet. Ya. Ini kredit macet di bank syariah ini akan naik, trennya akan naik. Ya. Kenapa? Karena memang ya sektor realnya tadi, sektor realnya kan kacau, sektor realnya nggak jalan. Ya. Sehingga diperkirakan kredit macet. Walaupun ada POJK nomor 11 tahun 2020 tentang relaksasi ya, relaksasi kredit atau relaksasi daripada pembiayaan. Itu mungkin membantu, tapi mungkin tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Membantu cuman nggak menyelesaikan masalah gitu. Dan selanjutnya adalah apa yang selanjutnya tuh menjadi masalah adalah pertumbuhan pembiayaan ya. Ini dipastikan diprediksi pembiayaan bank syariah akan mengalami gangguan. Gangguannya dalam bentuk menurun. Kalau pembiayaannya menurun, di mana pembiayaan adalah sumber pendapatan utama bank syariah gitu ya. Jadi kalau itu menurun, maka dipastikan pendapatannya juga akan menurun dan labanya juga akan menurun. Nah, ini sebenarnya tiga hal ya yang mendasar yang akan dihadapi oleh bank syariah dalam tahun ini. Masalah likuiditas, masalah kredit macet atau kualitas asetnya. Yang ketiga adalah pembiayaannya akan terganggu, akan menurun dan itu akan mempengaruhi labanya. Dan terakhir adalah ini diprediksi ini nanti tertekan pada Juli ya, Juli dan Agustus nih puncaknya. Nah, bank syariah akan mengalami kehilangan pendapatan dari pembiayaan bagi hasil karena nasabah memasuki periode gagal bayar ya, bulan keempat dan bulan kelima. Oke, nah ini yang terjadi di keuangan syariah ya. Kalau tadi di pasar modal kita lihat Maret itu langsung terjun ya. Kalau di bank syariah belum kelihatan. Nanti dia melihatnya. Jadi mekanisme transmisinya itu lebih lambat di bank syariah dan lebih cepat di pasar modal syariah. Gitu ya. Nah, kalau untuk IKNB, nah ini datanya unavailable ya, nggak tersedia nih datanya daripada IKNB. Oke, yang kita skip dulu untuk IKNB. Nah, kemudian Bapak Ibu kita coba memetakan ya. Bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap ekosistem ekonomi syariah ya. Nanti kita bahas daya tahannya. Nah, ini sekaligus sebenarnya memperlihatkan daya tahan. Siapa yang mampu bertahan, siapa yang paling kena dampak, dan siapa yang akan bertahan. Kalau yang dampaknya tinggi, pasti paling terakhir bisa bertahan gitu ya. Kalau dampaknya dikit sama dia, itu paling yang bisa bertahan. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat yang hijau adalah itu sektor keuangan, ya. Yang merah adalah sektor real. Nah, tadi kita sepakat ekonomi syariah itu ada sektor real dan sektor keuangan, dan COVID-19 itu memukul sektor real dulu, baru nanti dia pindah ke sektor keuangan. Jadi ekonomi syariah kita lihat sebagai sebuah ekosistem di mana di dalamnya ada sektor real dan sektor keuangan yang ini nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena sektor real inilah yang di financing, yang dibiayai oleh sektor keuangannya syariah, gitu ya. Harusnya seperti itu. Nah, di yang vertikal ini ada dampak, ada yang dampaknya low, ada yang dampaknya moderat, dan ada yang dampaknya tinggi, ya high. Kemudian ini ada waktu dari dampaknya. Ya. Ada yang sifatnya long term, jangka panjang, ada yang short term, jangka pendek, nanti ada yang moderat ya, yang ya kurang lebih menengah lah. Nah, coba kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Ini udah kita bahas tadi, yang merah adalah sektor real. Sektor real ini adalah yang merah ini halal value chain ya. Di situ ada tourism,
kemudian ada travel, ada hotel, ada restoran, kosmetik, fashion, sama dengan food. Kemudian ada yang hijau adalah sektor keuangan. Di sini ada fintech syariah, pegadaian syariah, sukuk, obligasi, bank syariah, saham syariah, asuransi syariah, dan LKNS, lembaga keuangan mikro syariah. Oke, nah seperti kita tahu tadi, yang pertama kena dampaknya yang paling dalam, kena pukulan dari COVID ini adalah sektor real. Sektor real yang pertama kena adalah tourism atau pariwisata halal, yang memang kemarin digembar-gemborkan, sekarang nggak hidup sama sekali. Ya. Jadi dampak dari tourism ini adalah sangat tinggi, ya, high. Kemudian ini mungkin akan berlangsung di jangka waktu yang panjang, ya, karena memang WHO mengeluarkan statement COVID ini nggak bisa hilang katanya kan. Nah ini kan sentimen ini juga berdampak kepada ekonomi gitu. Nah, tourism ini kaitannya dengan produk-produk turunannya, yaitu travel, hotel, ya. Hotel-hotel syariah, travel syariah ini juga akan berdampak. Dan ini dampaknya high. Dan mungkin juga akan memakan jangka waktu panjang, ya. Oke. Nah, kemudian yang paling tidak terdampak di sektor real itu adalah food, ya. Ya, karena ini memang kebutuhan basic needs-nya manusia, ya, nggak mau pasti harus dilakukan gitu ya. Kalau wisata halal kan bisa, ya, kalau nggak wisata ya nggak ada masalah gitu ya. Kalau nggak tidur di hotel ya nggak apa-apa juga gitu. Sekarang kan WFH semua, bekerjanya dari rumah semua gitu ya. Kalau nggak travel umroh ya, Mekah belum buka gitu ya, dan semacam. Tapi kalau food ini nggak bisa. Jadi sektor real yang food, yang ada di kategori food ini masih punya dampak yang moderat, ya, yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya yang kena dampak di sektor real adalah restoran dan kosmetik sama fashion. Kalau restoran ini kaitannya tadi juga sebenarnya kaitannya dengan hotel, tourism, dan travel. Nah, kalau fashion dan kosmetik ini kaitannya dengan prioritas konsumsi sekarang. Jadi semua orang, karena adanya penurunan pendapatan, ya, adanya PHK, adanya pengurangan tenaga kerja dan semacam pengurangan produksi, maka orang akan berpikir untuk membuat skala prioritas dalam konsumsi. Jadi fashion, kosmetik itu menjadi skala prioritas ke nomor sekian, ya, yang akan dilakukan oleh orang saat ini. Orang hanya memikirkan food, bagaimana saya bisa makan gitu ya, bagaimana saya bisa makan. Nah, sehingga fashion dan kosmetik itu juga diperkirakan akan masuk ke dalam dampak moderat dan mungkin juga akan dalam jangka panjang seiring dengan krisis itu nanti sendiri. Nah, itu di sektor real. Di sektor real ada kategori-kategori sektor yang memang punya dampak yang high karena COVID ini, dan ada yang moderat, ya. Hampir tidak ada yang low, ya. Sektor real kena oleh COVID-19 ini. Nah, sekarang kita pindah ke sektor keuangan. Nah, sektor keuangan, Bapak Ibu, ini menarik, ya. Sektor keuangan ini tidak terlalu tidak terlalu seganas sektor real. Sektor real ini ada yang paling terdampak itu adalah LKMS. Ya, ini dampaknya moderat. LKMS itu BMT, ya. BMT, kemudian koperasi syariah, yang basisnya adalah usaha-usaha mikro. Usaha-usaha mikro sekarang kan tidak bergerak. Yang jualan pempek di Jambi mungkin Palembang sekarang tidak seramai biasa gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga seperti BMT, koperasi syariah itu pasti akan kena dampak yang cukup pukulan telak, ya, bagi mereka. Mereka akan mengalami likuiditas. Kemarin kita di Palembang ada yang BMT-nya kelabakan nyari uang untuk memenuhi likuiditasnya. Kemudian selanjutnya adalah ada asuransi syariah. Nah, kenapa asuransi syariah memiliki dampak yang high? Ini menarik. Asuransi ini kaitannya nanti dengan apabila kalau asumsinya terjadi krisis, dan krisis akan memicu kepada
kesenjangan sosial, dan pada akhirnya akan terjadi chaos ya. Chaos ini akan mengakibatkan tahun 98 ya itu yang terjadi. Banyak yang dibakar, bangunan, mobil banyak yang ini gitu ya. Sehingga apa? Perusahaan-perusahaan asuransi yang akan banyak terkena dampaknya. Andaikan, ini masih asumsi semua ya, andaikan kita sampai kepada kerusuhan sosial yang dipicu oleh COVID-19 ini. Kalau sampai kepada kerusuhan sosial, maka asuransi syariah menjadi perusahaan yang memiliki dampak high ya untuk kedepannya. Selanjutnya adalah saham syariah. Nah, saham syariah ini juga menjadi hal yang tadi sudah kita lihat, dia langsung terjun bebas 50% tuh, langsung bawah. Dari Maret itu langsung terjun ke bawah. Kenapa? Karena memang saham ini kan dua komponen yang membuat dia tuh memiliki kinerja. Pertama analisis teknikal, yang kedua analisis fundamental. Ini dua-duanya kena. Secara teknikal, ini sentimen global ini menjadi pemicu saham itu turun harganya. Kemudian dari sisi fundamental, ya pasti karena permintaan masyarakat terhadap produk-produk perusahaan yang sahamnya terdaftar di bursa efek itu pasti turun. Jadi secara fundamental kinerja perusahaan-perusahaan yang TBK yang publish itu juga pasti terpengaruh. Jadi mau tidak mau saham-saham sekarang itu pasti akan punya risiko yang cukup moderat ya ke depannya akibat COVID-19. Nah, selanjutnya adalah bank syariah. Nah, bank syariah sebenarnya masih moderat resikonya. Tadi udah kita bahas, resikonya hanya sebatas penyaluran pembiayaan dan peningkatan kredit macet, serta ada likuiditas tadi. Jadi likuiditas, pembiayaan sama kredit macet. Nah, ini sebenarnya bisa diantisipasi. Nanti terakhir di slide terakhir kita akan melihat ada upaya untuk menyelesaikan, membuffer bagaimana keuangan syariah ini bisa tercover dengan baik. Nah, ini kita pindah ke yang aman-aman, Pak. Yang aman-aman yang dampaknya low keuangan syariah. Di sini ada 4 komponen ya. Pertama ada fintech, pegadaian syariah, ada sukuk, dan ada obligasi syariah. Nah, ini menarik karena sukuk ini ya disupport oleh pemerintah ya, Jadi ya secara umum aman, tidak terlalu berdampak karena dia masuk ke kategori proyek infrastruktur. Sukuk-sukuk kita nih, sukuk-sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah itu banyak untuk proyek infrastruktur. Dan kita lihat tidak ada penyesuaian anggaran APBN negara oleh pemerintahan sekarang yang itu mengurangi porsi daripada proyek-proyek infrastruktur. Yang dikurangi dari APBN itu ya proyek-proyek jalan-jalan ya, misalnya perjalanan dinas gitu ya, pos-pos anggaran perjalanan dinas dan segala macam itu yang dikurangi, yang dipindahkan. Tetapi kita lihat tidak ada proyek infrastruktur yang dikurangi di APBN. Sehingga apa? Sehingga sukuk ini masih terkategori low impact ya, akibat adanya COVID-19. Sama halnya juga dengan obligasi syariah. Nah, obligasi syariah juga seperti itu, karena dia memberikan ada yang dengan akad fixed return. Kalau dia wadiah, mungkin juga akan berdampak kalau dia akadnya mudah robah ya. Jadi kita asumsikan mungkin masih ada yang fixed return kayak wadiah ya kalau obligasinya. Nah, selanjutnya yang juga aman adalah pegadaian syariah. Nah, kenapa pegadaian syariah? Ini karena memang orang banyak menggadai kayaknya nih di masa-masa krisis ini ya, apapun digadaikan ya nggak? Emas digadaikan. Jadi kinerja pegadaian sebenarnya terbantu dengan adanya krisis ini. Ya. Sehingga memang nggak terlalu berdampak bagi pegadaian syariah. Karena memang tempat mengadu orang kalau lagi nggak punya uang, orang kalau udah nggak punya uang cash, nggak ada tabungan lagi, satu-satunya jalan, minjam utang udah di mana-mana, satu-satunya jalan ya menggadaikan barang yang dipunya. Motor mau digadaikan, HP mau digadaikan. Sehingga kalau dalam kondisi krisis, pegadaian ini menjadi suatu hal yang termasuk menjadi solusi lah, sehingga memang secara kinerja itu dampaknya masih low. Nah, terakhir adalah fintech syariah. Ini yang paling laku sekarang dalam kondisi social distancing dan lockdown ya. Kalau di luar negeri namanya lockdown, kalau di kita namanya PSBB. Nah, di PSBB itu semua orang sekarang pakai fintech. Walaupun fintech syariah ini belum populer di kita, tetapi setidaknya sudah ada arah ke situ.
kayak link aja syariah gitu ya. Sekarang link aja syariah udah bisa link dengan beberapa merchant gitu ya, udah punya merchant di beberapa toko. Sehingga apa? Fintech syariah ini justru demand-nya akan semakin tinggi karena orang banyak bekerja dari rumah, WFA ya. Ini gambaran daripada bagaimana sektor keuangan itu terdampak dari COVID-19 ini, Nah, terakhir, ini masih ada nggak waktunya Pak Ade? Lanjut Pak, lanjut. Oke, terakhir ya. Nah, sekarang kita udah melihat peta daripada bagaimana ekosistem ekonomi syariah ini itu bisa diposisikan dampaknya dan bagaimana dia timeline-nya dalam menyelesaikan masalah. Nah, sekarang bagaimana kita mengantisipasi, kita membuffer keuangan syariah ini. Jadi melindungi, karena memang topik kita tentang keuangan syariah, kita nggak membahas sektor realnya, tapi kita langsung masuk ke keuangan syariahnya. Jadi bagaimana membuffer atau membuat apa istilahnya ya, penyangga daripada keuangan syariah ini bisa tetap kuat, tahan dia gitu ya, supaya tahan. Nah, setidaknya ada empat aspek ya yang bisa dimiliki oleh keuangan syariah, yang itu fungsinya adalah untuk melindungi keuangan syariah itu sendiri dari dampak COVID-19 ini, sehingga dia bisa bertahan, dia bisa survive, dia memiliki daya tahan yang kuat ya. Yang pertama adalah instrumen moneter syariah. Oke, kalau kita bicara keuangan syariah itu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan instrumen moneter syariah. Nah, ini yang menarik. Instrumen moneter syariah ini menjadi salah satu andalan sebenarnya oleh keuangan syariah, khususnya bank syariah, dalam mengatasi masalahnya. Jadi kalau kita lihat instrumen moneter syariah, institusi keuangan yang syariah ini itu bisa memanfaatkan instrumen moneter syariah seperti SBIS ya, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Sukuk, ataupun PUAS, pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip syariah, untuk mengatasi masalah likuiditas. Ya. Tadi kita bahas salah satu permasalahan bank syariah itu adalah likuiditas. Jadi di kekurangan uang cash ya untuk ini, untuk dikasihkan kepada masyarakat. Nah, yang menarik, ini hanya dimiliki instrumen moneter ini, itu hanya dimiliki oleh bank, tidak dimiliki oleh LKMS, Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Makanya lembaga keuangan mikro syariah itu single fighting mereka gitu ya. Mereka benar-benar berjuang sendirian. Kalau bank syariah ini relatif aman. Kalau mereka mengalami masalah likuiditas, mereka bisa ngadu ke BI. Nanti dikasih SBIS, atau mereka dikasih minjem ke bank syariah yang lain, atau PUAS ya, melalui mekanisme PUAS. Tapi kalau LKMS itu nggak ada, dia ngadu kemana gitu ya. Ngadu ke dinas koperasi kan nggak ada instrumen untuk mengasih likuiditas. Jadi yang paling rentan sebenarnya keuangan syariah yang kena itu adalah yang paling buffernya, yang makanya tadi di materi kita itu LKMS paling tinggi sebenarnya, high impact. Nah, kemudian yang kedua adalah di samping instrumen moneter syariah, yang kedua komponennya adalah Muslim majority demand ya. Jadi kita diuntungkan sebenarnya, keuangan syariah di Indonesia ini sebenarnya diuntungkan dengan jumlah demand Muslim yang tinggi ya. Jadi demand yang tinggi ini terhadap produk syariah dan keuangan syariah itu akan menopang kinerja keuangan syariah. Jadi dengan tingginya demand ini akan mampu menggenjot atau kembali memukul rebound ke kinerja keuangan syariah. Karena memang ada Muslim majority demand. Jadi secara kuantitatif kita diuntungkan sebenarnya. Jadi ada keuntungan konsumtif kita ya di jumlah penduduk Muslim. Selanjutnya adalah Islamic Social Finance. Nah, ini yang saya juga heran ya. Saya juga heran, banyak sebelum ini orang-orang analis ekonom-ekonom di Indonesia yang tidak terlalu care dengan Islamic Social Finance ini. Sekarang bahasannya Islamic Social Finance semua. Nah, ini menarik ya, karena ini momen bagaimana ZISWAF, ya, Islamic Social Finance itu adalah ZISWAF, zakat, infak, sedekah, wakaf, itu mampu mendorong atau menstimulus demand ya, demand terhadap masyarakat yang terdampak. Jadi bagaimana zakat, infak, sedekah, wakaf
itu mampu menstimulus demand daripada masyarakat, sehingga masyarakat masih bisa tetap konsumtif ya, dalam artian positif konsumtifnya, masih tetap punya daya beli, purchasing power parity ya, dia masih memiliki daya beli. Sehingga dari mana kemampuan daya beli ini datang? Ya dari Islamic Social Finance tadi, dari uang zakat, dari uang infak, dari uang wakaf ya, dari uang sedekah. Nah, ini diharapkan bisa mendorong Islamic Social Finance. Saya juga terkejut, banyak sekarang ekonom-ekonom yang dulu nggak care dengan Islamic Social Finance, sekarang jadi care gitu ya. Termasuk semalam bahasa daripada Wakil Menteri BUMN juga bilang kayak gitu. Nah, ini Islamic Social Finance ini kayaknya menarik, jadi menarik gitu ya. Jadi sekarang, nah ini yang menarik juga sebagai buffer ya, sebagai buffer dari keuangan syariah. Sehingga apa? Sehingga nanti Islamic Social Finance ini bisa mendorong keuangan syariah tidak langsung ya. Ibarat cahaya matahari itu kalau tanpa ada atmosfer ya ada saringannya lah gitu ya. Ini saringannya supaya keuangan syariah nggak langsung terdampak. Dan terakhir adalah kontrak bagi hasil. Kontrak bagi hasil. Nah, ini yang menarik dari keuangan syariah. Kontrak bagi hasil, mudharabah dan murabahah itu akan membantu industri keuangan. Nah, ini sharing risiko. Ya. Ini yang nggak dimiliki oleh konvensional sebenarnya. Konvensional dia akan mengalami, kalau dalam bahasa JP Morgan kemarin research-nya itu adalah pengetatan margin bunga gitu ya. Kalau kita nggak ada itu, di syariah nggak ada. Kita sharing resiko. Walaupun selama ini sharing resiko nggak pernah terjadi di bank syariah ya. Tapi setidaknya sekarang untuk belajar lah tentang sharing resiko ya. Sharing resiko. Pada saat pembiayaan itu return-nya berkurang di bank syariah, itu kan bank syariah tidak harus memberi lebih kepada pihak deposan atau dana pihak ketiganya. Dia juga memberi sesuai dengan yang bisa dihasilkan oleh pembiayaan. Ini yang disebut dengan dalam tanda kutip sharing resiko, sehingga bank syariah beban biayanya berkurang terhadap return yang harus dikasih kepada dana pihak ketiga, terhadap deposan orang yang menempatkan dananya di bank syariah. Bank syariah tidak terbebani oleh itu, karena kan akad tabungan itu kan wadiah sama mudharabah. Wadiah sama mudharabah. Wadiah nggak harus nggak ngasih juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau mudharabah ngasihnya sesuai dengan kinerja di pembiayaan. Nah, akad ini itu membantu sebenarnya menjadi buffer keuangan, menjadi mitigasi risiko daripada keuangan syariah yang ada di Indonesia. Dan ini keunggulannya ya. Sehingga apa? Sehingga keuangan syariah itu beban risikonya bisa dipres gitu ya. Bisa dipres akibat adanya kontrak bagi hasil dalam bentuk mudharabah ataupun murabahah. Baik. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu semua, keempat ini, instrumen moneter syariah, kemudian demand yang jumlah majority muslim yang banyak di Indonesia, dan adanya Islamic Social Finance yang nanti akan mendorong purchasing power parity masyarakat, dan nanti terakhir ada kontrak bagi hasil. Ini kita harapkan akan menjadi buffer bagi institusi keuangan syariah yang ada di Indonesia, sehingga daya tahan keuangan syariah di Indonesia itu bisa relatif lebih baik ya dibanding dengan institusi keuangan non syariah, karena memang salah satu mereka nggak punya ini, dia nggak punya dua hal ini. Kalau ini mereka mungkin punya ya, dua ini mungkin punya, tapi mereka nggak punya ini ya, mereka nggak punya dua itu. Dan alhamdulillah keuangan syariah punya, dan kita berharap keuangan syariah bisa bertahan dengan mekanisme seperti ini. Baik, mungkin itu saja Pak Adi Ar-Rahman yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kita kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.